Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri Hairunisa dan rekan saya Nurul Fauziah. Materi yang kami akan bawakan yaitu tentang kebijakan non-tarif. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan non-tarif. Topik pembahasan yang kita akan bawakan mengenai kebijakan non-tarif, kuota, subsidi, dan dumping. Yang kedua, di sini ada kebijakan non-tarif. Dalam bisnis internasional adalah tindakan oleh suatu negara yang secara terselubung ditunjukkan untuk menghalangi masuknya barang impor melalui berbagai kebijakan yang bukan tarif biaya masuk. Yang kedua ada kuota. Kuota adalah pembatas jumlah fisik terhadap barang yang masuk atau kuota impor dan keluar kuota ekspor. Kuota impor adalah pembatas secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Sedangkan kuota ekspor biasanya dikenal terhadap bahan mentah yang merupakan barang perdagangan penting dan dibawa suatu pengawasan badan internasional, misalnya kopi dan timah. Selanjutnya ada dampak kuota. Dampak kuota bagi negara importir. Yang pertama itu harga barang melambung tinggi, yang kedua konsumsi terhadap barang berkurang, yang ketiga produksi dalam negeri meningkat. Dampak kuota bagi negara eksportir. Yang pertama harga barang turun, yang kedua konsumsi terhadap barang bertambah, yang ketiga produksi dalam negeri berkurang. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nurul Fauziah. Tujuan kuota. Kuota impor. Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri tertentu dan neraca pembayaran suatu negara. Negara maju pada umumnya memberlakukan kuota impor untuk melindungi sektor pertaniannya, sedangkan negara-negara berkembang melakukan kebijakan kuota impor untuk melindungi sektor industri manufakturnya atau untuk melindungi kondisi neraca pembayarannya yang seringkali mengalami defisit akibat lebih besar impor daripada ekspor. Kuota ekspor untuk mencegah barang-barang yang penting jatuh atau berada di tangan musuh, untuk menjamin ketersediaan barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup, serta untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilisasi harga. Subsidi. Pengertiannya, subsidi juga disebut subvensi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Dampak subsidi. Dengan adanya subsidi, impor dapat ditekan. Dampak negatif subsidi adalah munculnya beban biaya APBN. Akibatnya, jumlah impor menjadi berkurang atau bahkan hilang bila subsidi sangat besar. Subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak pada suatu bantuan subsidi pada para eksportir atau calon eksportir nasional dan atau memberikan pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara. Ciri-ciri subsidi. Yang pertama, harga produk domestik akan meningkat karena beralihnya pasokan pemasaran ke pasar ekspor. Kedua, kuantitas produksi domestik secara umum meningkat. Ketiga, munculnya biaya subsidi yang ditanggung pemerintah. Subsidi ini akan sering dievaluasi oleh DPR. Yang keempat, surplus konsumen beralih ke produsen. Dumping. Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran atau penjualan komoditi ke luar
luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. 3. Klasifikasi dumping. Yang pertama, dumping terus-menerus atau international price discrimination. Yang kedua, dumping harga yang bersifat predator. Yang ketiga, dumping sporadis atau sporadic dumping. Tipe dumping menurut Robert Willig ditinjau berdasarkan tujuan eksportir, kelakuan pasar, dan struktur pasar impor ada 5. Yang pertama, market expansion dumping, cyclical dumping, state trending dumping, strategic dumping, dan yang terakhir predatory dumping. Sekian presentasi dari kami. Mari berdiskusi. Terima kasih.